Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang idealisme mata kuliah Filsafat Ilmu pertemuan ke-9 yang diampu oleh Bapak Miftadiin. Perkenalkan, nama saya Skardaiba dengan NIM 205221059. Saya dari kelas 2B Akuntansi Syariah YN Surakarta. Oke, pengertian dari idealisme. Idealisme berasal dari kata ide yang artinya adalah dunia di dalam jiwa menurut Plato. Dan idealisme sendiri pertama kali digunakan oleh filosof dan matematikawan Jerman yang bernama G.W. Leibniz pada awal abad ke-18 yang merujuk pada pemikiran Plato dan memperlawankan dengan empirisme. Kata idealisme sendiri awal mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata idea, yang berarti pandangan atau vision atau kontemplasi. Istilah ini pertama kali digunakan secara filosofis oleh filosof dan matematikawan Jerman J.W. Leibniz pada abad ke-18 yang merujuk pada pemikiran Plato dan memperlawankan dengan empirisme. Idealisme sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti aliran ilmu filsafat yang menganggap pemikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dicamkan dan dipahami. Ide sendiri merupakan rancangan yang tersusun dalam pikiran. Idealisme merupakan aliran filsafat yang memandang pikiran atau akal dan nilai spiritual adalah hal mendasar yang ada di dunia ini. Idealisme memandang bahwa ide itu primer kedudukannya, sedangkan materi itu sekunder. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang muncul, yang ada, mesti ada, semuanya itu sebagai hasil yang diciptakan oleh ide. Jadi semuanya itu berdasarkan dengan adanya ide, karena ide itu adalah primer kedudukannya. Materi lanjutnya, pemikiran filsafat idealisme dalam lintas sejarah. Filsafat idealisme berasal dari Plato, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Idealisme ini digunakan sebagai nama untuk teori tentang ide-ide arketip atau archetypal ideas. Dan untuk doktrin epistemologis, René Descartes dan John Locke yang menyatakan bahwa ide yang dalam doktrin ini berarti objek pemahaman manusia. Objek pemahaman manusia sendiri itu tadi bersifat subjektif dan dimiliki secara pribadi. Jadi secara pribadi dimiliki oleh manusia. Ternyata kata idealisme semakin populer setelah digunakan oleh Immanuel Kant, karena yang tadi diawali oleh René Descartes dan John Locke yang menyatakan seperti itu, bahwasanya doktrin dalam berarti objek pemahaman manusia yang bersifat subjektif. Setelah itu berkembang dan menjadi populer itu karena Immanuel Kant yang menyebut teori pengetahuannya sebagai idealisme kritis dan idealisme transendental. Dalam pengertian filsafati, idealisme adalah sistem filsafat yang menekan kepentingan keunggulan pemikiran, yaitu mind, roh, soul, dan jiwa itu spirit, daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Pandangan-pandangan umum yang disepakati oleh filsuf tentang idealisme yaitu jiwa, soul. Jiwa manusia itu unsur paling penting dalam kehidupan manusia, dan hakikat akhir alam
semesta itu yang pada dasarnya adalah non-material. Menurut aliran idealisme, pemikiran filsafat dibagi menjadi 3, yaitu metafisika. Yang pertama adalah metafisika. Metafisika sendiri adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada, yaitu real, nyata, secara menyeluruh. Menurut idealisme, hanya realitas spiritual, mental, atau rohani yang nyata dan tidak berubah. Jadi cukup spiritual, mental, atau rohani itu yang nggak bisa dirubah, yang nggak bisa berubah. Karena dengan hakikat realitas yang bersifat rohani, spiritual, dan ideal itulah yang kekal dan abadi. Terus, alam semesta adalah ekspresi dari sebuah kecerdasan yang sangat umum, dari pikiran universal. Pemikiran filsafat yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat pengetahuan. Menurut filsafat idealisme, proses mengetahui terjadinya dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir dan intuisi atau gerak hati. Secara beberapa filsuf percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali dengan semua. Jadi bahasanya itu semua pengetahuan adalah sesuatu yang diingat kembali. Jadi semua pengetahuan itu udah ada dari dulu dan itu hanya tinggal mengulang, hanya dengan tinggal mengingat kembali. Sehingga kata mengetahui adalah sesuatu yang diingat kembali. Mengetahui adalah pemikiran kembali gagasan laten, yakni yang sudah ada sejak lama dan abadi. Pemikiran filsafat yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat nilai. Jadi yang pertama tadi metafisika itu tentang material, yang kedua epistemologi tentang hakikat pengetahui, yang ketiga adalah aksiologi tentang hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai bersifat mutlak dan abadi. Keabadian nilai yang dimaksud merupakan elaborasi dari 2 jenis idealisme, yaitu teistik dan panteistik. Nilai yang abadi menurut idealisme teistik ini bersifat transendental, yaitu berada pada Tuhan. Sedangkan menurut idealisme panteistik mengidentifikasikan bahwa nilai itu diidentifikasi Tuhan dengan alam. Aliran-aliran filsafat idealisme dan tokoh-tokohnya. Secara historis, Plato merupakan salah seorang tokoh filsafat Yunani kuno yang mempunyai pengaruh kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi tokoh utama dari awalnya itu adalah Plato. Ia juga dianggap sebagai pelopor filsafat idealisme yang mengagungkan nilai pengetahuan dan keadilan. Namun setelah itu dijabarkan oleh beberapa tokoh yang akan disampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah idealisme subjektif. Idealisme subjektif adalah aliran filsafat idealisme yang dipelopori oleh Fichte. Jadi ini diawali oleh Fichte yang meneruskan setelah Plato. Filsafat ini bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Menurutnya, dunia merupakan postulat subjek yang memutuskan. Alam dan masyarakat ini tercipta dari ide manusia. Segala sesuatu yang timbul dan terjadi di alam atau di masyarakat adalah hasil atau karena ciptaan ide manusia. Dengan kata lain, alam dan masyarakat hanyalah sebuah ide atau pikiran dari dirinya sendiri atau ide manusia. Idealisme objektif. Ini salah satu aliran filsafat yang dikemukakan oleh Schelling.
pandangan Schelling tentang idealisme objektif adalah bertolak belakang dengan ide universal, yaitu di luar. Karena tadi idealisme subjektif itu semua yang ada di alam ini keluar dari pemikiran manusia. Kalau yang idealisme objektif ini berbeda, jadi malah berada di luar ide manusia. Menurut idealisme objektif, segala sesuatu baik dalam alam atau masyarakat adalah hasil dari ciptaan ide universal. Alam semesta yang kelihatan ini pada hakikatnya hanyalah intelijensi yang kelihatan. Pandangan filsafat seperti ini pada dasarnya mengakui sesuatu yang bukan material, yang ada secara abadi di luar manusia. Sesuatu yang bukan material itu ada sebelum dunia alam semesta ini ada, termasuk manusia dan segala pemikiran dan perasaannya. Yang ketiga, ide absolut. Sistem ini dikemukakan oleh George W.F. Hegel pada tahun 1770 sampai 1831 Masehi. Filsafat ini pada dasarnya merupakan bentuk sintetis atas filsafat idealisme subjektif sebagai tesis dan filsafat idealisme objektif sebagai. Jadi idealisme subjektif ini sebagai tesis dan filsafat idealisme objektif adalah sebagai antitesis. Kemudian disintetiskan dan diubah menjadi idealisme absolut. Yang keempat adalah idealisme transendental atau kritisisme. Aliran filsafat ini berpandang pada bahwa pengalaman langsung tidak dianggap sebagai benda yang di dalamnya diri sendiri, sedangkan ruang dan waktu merupakan bentuk intuisi kita sendiri. Aliran filsafat yang ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tersebut menurut Schelling jadi dia mengikuti Schelling sama dengan filsafat idealisme objektif. Yang kelima adalah idealisme personal. Idealisme personal sendiri muncul sebagai protes terhadap materialisme, mekanisme, dan idealisme monistik. Menurut idealisme personal, realitas dasar itu bukanlah pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi suatu jiwa atau seorang pemikiran dari pemikir. Alam filsafat ini dipelopori oleh Howison dan Bowney. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.